Hai guys, menjelang pagi terlihat SpongeBob yang terbangun dari tidurnya gara-gara jam alarmnya telah berbunyi. Ia pun bergaya seperti gorila kemudian menjalar ke dinding untuk melihat kalender. Dan itu ternyata merupakan hari gorila. Ia pun kemudian langsung keluar jendela untuk memberitahukan kepada si Patrick. Tanpa disangka ternyata si Patrick sudah menuju ke rumah SpongeBob. Oleh karenanya jendela SpongeBob pun rusak dibuatnya guys. Di sana mereka berdua dibuat sangat bahagia karena ini adalah hari mereka menggunakan setelan gorila. Si Patrick langsung mengenakan topi berwarna kuning sedangkan SpongeBob langsung mengeluarkan pisang yang ukurannya sangat besar. Setelah pisang itu terbuka ternyata di dalamnya terdapat setelan gorila. Si Patrick sangat senang melihatnya. Ditambah lagi SpongeBob langsung memakai setelan gorila itu. Si Patrick langsung membantu meresletingkannya karena saking kuat tarikan itu membuat setelan baju itu rusak. Kemudian memantulkan ke sana kemari, si Patrick yang tahu itu kemudian langsung menyimpan di kepalanya yang ditutupi menggunakan topi. Patrick pun dibuat terkejut dengan kostum itu sampai-sampai dia memanjat ke sarang burung di atas. Kemudian karena berat badannya, sarang burung itu pun jatuh mengenai sang SpongeBob. Mereka berdua kemudian langsung segera pergi ke kota Bikini Bottom untuk menjalankan aksi kenakalannya. SpongeBob pun mulai menggantung di atas tiang-tiang jalan, sementara itu tugas si Patrick berpura-pura sebagai pemilik gorila yang telah lepas dari kebun binatang. Dengan wajahnya yang bodoh, ia berusaha untuk meyakinkan semua orang yang ada di sana. Terbukti rencananya berhasil menakut-nakuti orang di sekitar. SpongeBob kemudian muncul di lampu merah, hal itu tentunya membuat semua langsung menjerit ketakutan. Meski bergeleotan di lampu merah, ia tak habis-habisnya membuat para pengemudi kapal pada takut saat melihatnya. Kali ini aksi jahil mereka mulai memasuki pusat perbelanjaan. SpongeBob secara tiba-tiba muncul yang membuat orang-orang ketakutan. Ditambah lagi peran si Patrick yang sangat meyakinkan banyak orang karena gorila itu telah kabur dari kebun binatang. Akhirnya orang-orang yang langsung segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Saat berada di luar, si Patrick telah berhasil mendapatkan banyak pisang. Sementara itu SpongeBob pun berniat ingin mengakhiri permainan itu. Di sini si Patrick yang diperintahkan untuk membuka resletingnya, namun si Patrick yang dungu meski berulang kali membuka resleting itu, tentunya ia tidak akan bisa membukanya. Karena kancingan resleting itu sendiri telah rusak dan disimpan di kepalanya. Ia berniat akan menggunakan gergaji mesin untuk membuka setelan gorila itu. Tentunya hal tersebut membuat SpongeBob ketakutan. Ia pun akhirnya pergi berangkat bekerja dengan menggunakan setelan gorila. Singkat waktu, ia pun telah tiba di tempat restoran Tuan Crab. Squidward tidak menyadari kedatangannya. SpongeBob yang sudah berada di dapur kemudian langsung segera memasak, namun ia cukup kesulitan untuk memegang spatula hingga terjatuh ke lantai. Karena dalam penglihatannya tidak begitu jelas, ia pun malah mengambil tongkat golf yang disangka itu adalah spatula. Bahkan bahan-bahan untuk memasak Krabby Patty pun SpongeBob salah mengambilnya karena dia tidak tahu akibat penglihatannya terhalang oleh topeng gorila. Ia pun langsung memasak acak-acakan tanpa tahu sama sekali apa yang dia masak. Hingga kemudian terjadilah kekacauan di dapurnya yang membuatnya kebakar. Squidward yang berada di sana dibuat terkejut setelah SpongeBob melempar semua barang-barang kepada para pelanggannya. Ia pun kemudian menegur SpongeBob yang berada di dapur, namun dapur itu penuh dengan kobaran api yang menyala. SpongeBob, why are you... Ditambah Squidward sangat panik saat dia melihat ada gorila di dapur. Dia belum tahu jika itu adalah seorang SpongeBob yang dimana semua orang langsung berbondong-bondong melihat ke dapur. Kemudian setelahnya langsung pergi dari sana, SpongeBob pun menjelaskan kepada Squidward dan bosnya bahwa dia adalah SpongeBob yang sedang memakai kostum gorila. Karena kostum yang ia pakai tak bisa dilepaskan, oleh sebab itu ia pun langsung segera disuruh pulang untuk melepaskan kostumnya. Saat dalam perjalanan pulang, SpongeBob berniat ingin bersenang-senang terlebih dahulu menggunakan kostum itu. Ia pun mulai melakukan kejahilan lagi kepada salah satu pejalan kaki yang langsung meninggalkan bayinya. Karena ketakutan, dan sang bayi yang melihat gorila itu tentunya langsung menjerit histeris.
sehingga banyak mengundang para petugas polisi serta para pencari balita di sana. Dalam hal ini mereka menyimpulkan bahwa ada bayi yang diserang oleh seekor gorila yang telah kabur dari kebun binatang, guys. Saat reporter akan mewawancarai petugas kebun binatang, datanglah si Patrick yang mengaku-ngaku sebagai petugas penjaga binatang, dan disinilah SpongeBob pun akhirnya dibawa lagi ke tempat asalnya. Bukannya menjelaskan kepada semua orang bahwa gorila itu hanyalah kostum, namun nyatanya si Patrick malah memperkeruh suasana. Ia meyakinkan SpongeBob bahwa ia tidak akan menghancurkan leluconnya, dia berniat ingin melanjutkan aksi jahilnya itu. Tak lama kemudian SpongeBob pun telah tiba di kebun binatang Bikini Bottom. Ia telah berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah gorila sungguhan. Namun petugas itu tidak percaya. SpongeBob langsung dimasukkan ke dalam kandang meskipun dia berontak sekuat tenaga. Di dalam kandang itu ada gorila yang sesungguhnya, yang dimana langsung kabur setelah SpongeBob berhasil dimasukkan ke dalam kandang. Saat di dalam kandang, SpongeBob pun bertemu dengan gorila yang sesungguhnya, namun mereka justru takut melihat wujudnya. Ada beberapa pengunjung yang melihat tingkah lucu SpongeBob yang memakai pakaian gorila. Atas aksinya membuat para pengunjung itu sangat terhibur, sehingga mereka pun berbondong-bondong melempar kacang sebagai tanda hadiah karena sudah menghiburnya. Meski banyak kacang yang melimpah, namun tidak akan membuatnya terlepas dari kostumnya itu. Sementara itu gorila yang asli mulai berkeliaran di kota. Dia takut saat melihat kendaraan maupun orang yang terlalu lalang. Berlalu lalang. Kebiasaannya yang sebagai binatang muncul dengan mencuri es krim dari si bocil yang lewat. Kini gorila itu sedang berada di sekitar restoran Tuan Crab. Ketika itu ada satu pelanggan Tuan Crab yang membawa binatang peliharaan yang bentuknya seperti buah pisang. Bagi penglihatan seekor gorila itu merupakan sebuah makanan. Setibanya di dalam, pelanggan itu kaget karena binatang peliharaannya telah dimangsa oleh gorila. Untungnya ia berhasil diselamatkan, kemudian langsung pergi dari sana. Sementara itu Tuan Crab pun mengira bahwa seekor gorila tersebut adalah SpongeBob. Ia langsung memarahi dan segera membuka kostumnya. Tentunya gorila itu pun tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Ia malah fokus pada aroma makanan yang berada di dapur. Sehingga ia pun langsung masuk ke dalam dengan mengacak-ngacak makanan yang ada di sana, guys. Tuan Crab yang melihat kekacauan tersebut langsung memarahinya. Ia memperingatkan gorila itu agar pergi, namun sang gorila langsung menangkap Tuan Crab dan akan dipasukkan ke dalam penggorengan. Untungnya saat itu Squidward sedang bermain klarinet yang langsung mengganggu pendengarannya. Gorila itu pun langsung menangkap Squidward. Tentunya Squidward yang mengira bahwa gorila itu adalah SpongeBob. Ia pun berusaha untuk memarahinya, namun sang gorila tidak peduli dengan semuanya. Sehingga klarinet itu pun langsung dimasukkan ke dalam mulut Squidward dan tanpa sengaja Squidward menelan alat musiknya sendiri. Squidward yang langsung dibawa pergi dengan gorila. Tak lama dari itu muncullah Tuan Crab yang sudah matang di penggorengan. Gorila itu pun terus mengamuk hingga naik ke atas menara Mercusuar Puff yang cukup tinggi. Squidward pun pada saat itu sempat pingsan hingga terbangun langsung berteriak ketakutan. Karena posisinya berada di atas menara mercusuar yang super tinggi. Para petugas polisi kemudian datang yang menggunakan helikopter. Gorila itu yang agresif langsung menyerang dengan menggunakan tubuh Squidward hingga menyebabkan Squidward terlempar sangat jauh. Hingga akhirnya berkat keganasan dari gorila itu mengundang banyak media yang memberitakan ada gorila lagi yang sedang mengamuk. Di sampingnya terdapat si Patrick yang menyamar sebagai petugas kebun binatang. Ia pun dengan pedenya langsung segera turun dari helikopternya yang menemui gorila yang disangka itu adalah SpongeBob. Ia pun kemudian membisikkan kepadanya agar segera menghentikan lelucon ini karena sudah sangat keterlaluan. Namun sang gorila itu hanya terdiam saja di saat si Patrick mengeluarkan kancingan resletingnya. Ia berniat ingin membuka kostum setelan gorila itu. Namun setelah kostum itu terbuka, Patrick pun kaget karena gorila yang ada di hadapannya merupakan gorila asli. Saat berhasil dibuka, rupanya dia telah memakai celana boxer. Gorila itu pun merasa malu hingga membuatnya terjatuh. Di bawah sudah ada Nyonya Puff dan dua petugas yang langsung siaga membantu gorila itu masuk ke dalam mobil. Setelah berhasil dibawa, ia pun langsung dimasukkan lagi ke dalam kandang kebun binatang, guys. Di sana terlihat SpongeBob yang sedang santai kemudian didatangi oleh gorila itu.
Ia pun seketika langsung segera pergi dari kebun binatang dan menuju jalan arah pulang setelah ketakutan setengah mati. Di jalan, SpongeBob bingung karena kostumnya masih sulit untuk dibuka, hingga ia sampai di depan rumah yang langsung mengambil pesanan pakaian seperti tubuhnya, yang kemudian langsung ia pakai. Tak berselang lama dari itu datanglah si Patrick yang menghampiri SpongeBob. Di sana mereka pun langsung berpelukan karena sebentar lagi akan ada lagi hari kostum kanguru. Si Patrick pun langsung segera mengambil dan memakai kostum kanguru bersama dengan SpongeBob, yang kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah. Di sini terlihat di akhir cerita Squidward yang masih terlempar di udara berharap ia tidak dipertemukan kembali dengan gorila lagi. Namun nyatanya takdir berkata lain, ia harus kembali bertemu gorila yang bertubuh lebih besar lagi dan ia pun kembali menderita. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada sore hari yang memperlihatkan SpongeBob yang berpamitan dengan alat masaknya karena pekerjaannya telah usai. Namun saat SpongeBob keluar dari dapurnya, justru SpongeBob melihat seluruh restorannya masih sangatlah kotor. Akibat konvensi dari penghuni selokan baru-baru ini, sehingga membuat SpongeBob hampir pingsan melihatnya. Lalu Tuan Krab datang, menyuruh SpongeBob agar jangan pulang dulu sebelum restoran ini benar-benar bersih dari kotoran. SpongeBob pun yang gampang dibodohi, padahal ini waktu jamnya pulang. Dia pun hanya nurut-nurut saja dan langsung memungut sampah satu persatu dengan menggunakan alat tongkat yang dia pegang. Karena SpongeBob merasa pekerjaannya sangat banyak, dia membutuhkan satu saja teman yang mau membantu pekerjaannya. Sehingga tiba-tiba datanglah angin yang menghembus sangat kencang, disertai dengan seorang petugas kebersihan ajaib bernama Sammy Suckerfish yang menawarkan bantuannya terhadap SpongeBob. Saat Sammy dan alat pelnya yang diberi nama Moppy layaknya anjing peliharaan, SpongeBob pun sangat senang dibuatnya. Akhirnya, dia bisa memiliki seorang teman untuk membantunya dalam membersihkan kotoran-kotoran ini yang berserakan. SpongeBob menunjukkan alat-alat kebersihannya untuk membersihkan tempat tersebut. Namun menurut Sammy, dia tidak memerlukan alat-alat itu hanya untuk membersihkan restoran yang kotor ini. Sammy lalu langsung memberitahu SpongeBob tahapan-tahapan untuk membersihkan restoran tersebut dengan sebuah lagu sembari menerangkannya. Disinilah satu persatu kekonyolan dari Sammy untuk membersihkan tempat ini telah diperlihatkan dengan cara menjilati dengan lidahnya agar tempat ini bersih. Kini Sammy memerintahkan SpongeBob untuk mencoba metode terbaik membersihkan kotoran dengan lidahnya itu dengan cara mengikat hidungnya agar tidak bisa mencium aroma apapun dari kotoran yang mereka bersihkan. Terbukti, trik itu telah berhasil, sehingga antara SpongeBob, Sammy, dan juga Moppy saling bekerja sama untuk membersihkan tempat-tempat kotor satu persatu dengan lidah mereka masing-masing. Riang gembira, lagu anak-anak telah mereka mainkan saat bekerja demi mengisi kekosongan waktu. Setelah ruangan itu berhasil dibersihkan, mereka bertiga beralih masuk ke dalam dapur Krusty Krab yang awalnya sudah rapi. Namun tiba-tiba saja dapur itu kotor kembali. Dengan sekejap, SpongeBob dan Sammy telah membersihkan dapur restoran tersebut. Lalu mereka beralih masuk lagi ke tempat yang lain, yang dimana kini mereka harus membersihkan kamar mandi yang nampaknya sangat kotor dan menjijikan untuk mereka jilati. Di dinding tembok terdapat gambar tulisan grafiti Tuan Krab dan juga Squidward. Untuk menghilangkan noda itu, Sammy mengeluarkan sabun ajaibnya dan mengubah mereka berdua menjadi gambar grafiti itu. Lalu langsung melenyapkan gambar dari kedua grafiti yang menempel di tembok.
Namun aksinya gagal karena Tuan Crab dan Squidward berhasil mengusirnya dengan cara memotong kedua lidah mereka. Sehingga SpongeBob dan Sammy ketakutan lalu pergi. Untungnya saat keadaan terdesak, tibalah Moppy yang membuat Tuan Crab sangat ketakutan. Akhirnya terjatuh ke dalam WC dan berhasil disingkirkan oleh SpongeBob dan juga Sammy. Setelahnya, Moppy diperintahkan oleh Sammy untuk mencari ruangan mana aja yang masih kotor, hingga Moppy masuk ke dalam ruangan pribadi milik Tuan Crab. SpongeBob yang tahu berusaha melarang mereka berdua agar jangan masuk ke dalam ruangan sakral itu. Namun Sammy telah bertindak kurang ajar karena telah membersihkan ruangan itu. Bahkan berangkas yang berisikan formula rahasia milik Tuan Crab juga tidak luput dari kebersihannya. SpongeBob yang panik karena resep rahasia formulanya telah kemakan oleh Sammy. Kemudian SpongeBob berusaha untuk menghentikannya. Namun percuma saja, Sammy tetap berulah ingin membersihkan semua tempat di sana. Saat itu SpongeBob mengejarnya, dia tak sengaja menginjak alarm yang dipasang, sehingga Tuan Crab langsung mendatangi restorannya. Dia mengira Plankton telah menyamar sebagai orang lain untuk mengambil resep formula rahasia miliknya. Demi membuktikan bahwa dia benar, Tuan Crab langsung memeriksa Sammy. Plankton yang mendengar kebisingan itu, dia langsung pergi ke tempat restoran Tuan Crab. Hal itu langsung mengejutkan Tuan Crab karena dikira pria ini adalah Plankton. SpongeBob menjelaskan bahwa dia adalah Sammy, petugas kebersihan ajaib. Sammy kemudian memperlihatkan bahwa cetakan formula masih menempel di lidahnya. Setelahnya, Sammy langsung membagi Moppy menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi dan membersihkan seluruh tempat itu hingga terjadilah kekacauan yang besar karena seluruh ruangan itu benar-benar dibersihkan hingga tak tersisa kotoran yang menempel. Bahkan saat itu, Plankton juga telah menjadi salah satu korban kebersihan dari Sammy dan juga Moppy. Tuan Crab dan SpongeBob akhirnya berhasil menangkap Sammy untuk menghentikan kegilaan ini. SpongeBob melihat ada bercak noda di tubuhnya. Akhirnya membuat Sammy langsung mandi dengan cara menjilati tubuhnya sendiri hingga membuat tubuhnya menghilang. Tuan Crab yang panik karena hanya tinggal kepala Sammy saja yang tersisa. Sebelumnya, Sammy pergi untuk menghilang. Terlebih dahulu, Sammy memberikan cetakan formula yang menempel di lidahnya diberikan kepada SpongeBob. Dan akhirnya, setelah memberikan cetakan tersebut, Sammy langsung menghilang. Plankton yang licik lalu langsung memotret SpongeBob yang ada cetakan formulanya. Namun Tuan Crab segera menghentikan hal itu dengan menyuruh Moppy menghancurkan barang bukti. Lalu langsung mengejar Plankton sampai ke rumahnya. Sedangkan SpongeBob diperingatkan oleh Tuan Crab agar jangan lagi menerima orang asing saat restoran ini telah tertutup. Maka akibatnya akan sangat buruk seperti sekarang ini. SpongeBob pun mengerti dan langsung pergi dari restoran itu. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan SpongeBob yang membawa Sandy ke tempat gubuk ajaib. Setibanya di tempat itu, justru Sandy ingin segera pergi karena dia tak percaya dengan pertunjukan sulap. SpongeBob berusaha membujuk Sandy dengan cara yang tak biasa, sehingga terpaksa meski Sandy gak suka pertunjukan itu, namun demi sahabat dia mau melihatnya. Terlihat sangat jelas jika warga Bikini Bottom sangat menyukai acara itu. Panggung sihir akhirnya dimulai. Saat itu terlihat pria pesulap memulai dengan trik kecil memunculkan percakapan api. Para penonton bertepuk tangan. Hal ini berbeda dengan Sandy karena dia tahu trik sulap itu yang menggunakan kertas flash trik tertua di dalam buku. Pesulap kemudian bermain kartu dan membentuk menjadi bintang. Sandy tahu jika pesulap itu menggunakan perekat pada kartunya. Lalu sang pesulap mulai menciptakan gelembung udara yang di dalamnya bisa memperlihatkan berbagai hewan. Semua para penonton yang melihatnya dibuat sangat senang.
Sandy pun masih berpikir bahwa sang pesulap masih menggunakan trik-triknya. Namun kejadian yang tak terduga justru sang pesulap itu menghilangkan Sandy dari kostum khususnya lalu memisahkannya ke dalam gelembung. Tentu itu merupakan pertunjukan yang sangat bagus. Pesulap itu lalu mengembalikan Sandy ke semula. SpongeBob pun sangat terhibur dengan pertunjukan itu. Singkatnya, sang pesulap pergi menghilang setelah acara tersebut selesai. Para penonton kemudian berjejer untuk bersalaman dengan sang pesulap. Dalam hal ini, sang Sandy tidak bisa berkata-kata dengan kemampuan sang pesulap itu, karena dia tak bisa menjelaskan secara sains. Selanjutnya, Sandy yang kebingungan segera pergi, namun SpongeBob terlebih dahulu meminta tanda tangan dengan cara memperlihatkan trik sulap yang memunculkan pulpen dari tubuhnya. Sang pesulap kemudian menyuruh SpongeBob untuk memegang tongkat sulapnya. Setelahnya, sang pesulap langsung memberikan tanda tangan di punggungnya. Saat itu mereka berdua tak sengaja menjatuhkan pulpen dan tongkat ke bawah. Lalu saat mereka mulai mengambil, kepalanya sempat terbentur membuatnya pusing. Dan di sini mereka berdua justru malah salah mengambil barang milik mereka. Setelahnya mereka berdua berpisah. Terlihat saat itu Sandy masih memikirkan tentang pertunjukan sulap itu. Dia mencatat trik apa yang digunakannya. Namun dia masih bingung karena pertunjukan sulap itu benar-benar sangat nyata. SpongeBob kemudian pergi terlebih dahulu setelah dia mendapatkan tanda tangan dari sang pesulap. Di pinggiran kota terlihat saat itu SpongeBob yang berjalan riang gembira dengan berjalan meloncat, hingga tongkat sulap yang ada di dalam tubuhnya mulai beraksi akibat dari cegukan SpongeBob. Lalu tubuhnya mengeluarkan 4 sinar hijau. SpongeBob mengira bahwa tubuhnya terlalu banyak mengkonsumsi popcorn ajaib, hingga membuatnya kekenyangan saat di pertigaan jalan. Tanpa disadari, SpongeBob malah menyihir mobil itu menjadi ular raksasa, sehingga dua pengendara itu dibuat sangat ketakutan, guys. Ketika SpongeBob melintasi jalan, sihirnya aktif mengubah perangko menjadi beberapa kelinci laut. Kemudian petugas perbaikan jalan alatnya diubah menjadi balon hingga membuatnya terbawa ke atas. Di sisi jalan lain, terlihat sang ibu yang sedang memarahi anaknya. Sihir itu pun aktif lagi dengan mengubah anak itu menjadi pohon kelapa. Sang ibu pingsan ketika buah kelapa itu jatuh ke kepalanya. SpongeBob pun mengubah rumah si Patrick menjadi Krabby Patty. Tak hanya itu saja, SpongeBob juga mengubah Squidward menjadi ukuran tubuh yang sangat kecil. Bahkan tubuhnya lebih kecil dari serangga dan akhirnya Squidward pun dihajar habis-habisan. Tak lama dari itu, akhirnya SpongeBob sudah tiba di rumahnya. Dia pun langsung mencium Gary dan menceritakan tentang pertunjukan sulap yang sangat bagus. Lalu tongkat itu mengeluarkan beberapa sihir lagi, termasuk kelinci yang ada di rumahnya. SpongeBob menyayangkan sikap Sandy karena tak percaya sihir. Di sini SpongeBob yang mengira saat dirinya pergi, Gary telah membuat ulang dekorasi ruang tamunya. SpongeBob sangat menyukainya karena sangatlah bagus. Gary pun bingung dengan perkataannya karena dia tak membuat itu. Sebagai terima kasih, SpongeBob langsung memberikan makanan kepada Gary. Namun saat itu sihir mengubah makanan lagi menjadi bola biliar. Gary yang terlanjur memakan bola itu akhirnya membuatnya tersedak. SpongeBob langsung menolong Gary dan untungnya berhasil. SpongeBob pun bingung dengan kejadian ini, apalagi secara tak terduga tongkat ajaib mengubah Gary menjadi kakek tua. Selanjutnya, SpongeBob pun menanyakan kepada Pak Tua itu di mana Gary berada. Lalu meski Gary sudah berubah menjadi Pak Tua, langsung menjelaskan bahwa dia adalah Gary. Tentu SpongeBob tak percaya begitu saja hingga akhirnya Gary pun memberitahu rahasia yang hanya diketahui oleh mereka. Jika setiap malam saat tidur SpongeBob selalu bersendawa. Dan rahasia itu langsung dibenarkan olehnya. SpongeBob pun mulai bingung dengan kejadian aneh ini setelah dia pulang melihat pertunjukan sulap itu. SpongeBob kemudian langsung membawa Gary ke tempatnya untuk beristirahat, guys. Kemudian terlihat saat itu sang dokter sedang mencari keanehan di dalam tubuh SpongeBob. Sang dokter menemukan ada tongkat ajaib. Secara tak terduga tongkat itu mengubah dokter itu menjadi kelinci besar. Dan cegukan itu ternyata memang benar menjadi pemicu aktif sang sihir itu. SpongeBob akhirnya sadar ternyata selama ini pulpennya telah tertukar dengan tongkat sang pesulap. Ketika dokter itu mengambil tongkat, namun tongkat itu langsung menggigitnya. Karena tongkat itu susah diambil, sang dokter berniat menghilangkan cegukan itu. Namun siapa yang menyangka lagi dan lagi tongkat tersebut mengubahnya menjadi galon dan dispenser.
SpongeBob yang melihatnya pun langsung mengambil minum dan langsung menenggaknya. Tak terduga bukannya hilang, cegukan itu malah menjadi-jadi hingga mengubah tempat rumah sakit itu menjadi tempat es krim. Sore itu terlihat SpongeBob yang berada di rumah Sandy untuk meminta bantuan. Sandy melihat tubuh SpongeBob menggunakan alat ronsen. Dia melihat ada tongkat ajaib di tubuhnya. Sandy akan menganalisis bagaimana cara kerja tongkat ajaib tersebut membuat sihir. Dia pun langsung mengocok-ngocok hingga sihir itu aktif dan mengubah pohon menjadi bucket. Di sini SpongeBob lupa mengatakan jika tubuhnya terguncang, maka sihirnya akan aktif. Sandy berniat menurunkan tubuh SpongeBob pelan-pelan, namun tangannya tergelincir. Akhirnya sihir itu aktif lagi yang membuat tempat pemandian burung menjadi balon mainan. Balon itu langsung mengenai mereka berdua dan SpongeBob hanya bisa meminta maaf atas kekacauan ini. Tak berselang lama dari itu, terdengar suara ketukan beberapa kali di halaman rumahnya, yang mana ternyata itu adalah sang pesulap yang sangat terlihat jelas jika sang pesulap sedang marah. Saat berada di luar, ternyata sang pesulap mengatakan bahwa tongkatnya terhubung dengan GPS. Pantas saja dia bisa menemukan tongkat yang hilang. No, my wand has GPS. Sang pesulap melempar pulpen dan meminta SpongeBob agar mengembalikan tongkat itu. Di sini Sandy memberitahunya jika tongkat itu sangat sulit untuk dikeluarkan, mereka tidak bisa memiliki cara untuk mengembalikannya. Sang pesulap dengan rasa amarah mengatakan bahwa dia pasti akan mengeluarkan tongkat sihirnya mau bagaimanapun caranya. Lalu pesulap itu langsung mengeluarkan puluhan kartu dan menyerang SpongeBob. Sandy yang melihat jika temannya disakiti, ia pun balik melawan dengan menggunakan tubuh SpongeBob untuk mengeluarkan sihir. Namun, sang pesulap menggunakan cermin untuk membalikkan sihir tersebut, dan pada akhirnya rumah Sandy diubah menjadi tempat toilet. Sandy pun marah kemudian langsung menyihir sang pesulap menjadi anjing laut. Sang penyihir langsung melancarkan serangan lagi, namun lagi tongkat sihir itu membuat beberapa cacing yang kelaparan untuk menyerang balik. Akan tetapi, sang pesulap itu selalu bisa mengcounter serangan tersebut. Setelah cacing itu pergi, sang pesulap langsung menyerang SpongeBob menggunakan ketiga besi lingkaran ke tubuhnya. Kemudian ketiga kerang langsung saling tarik-menarik yang mengakibatkan SpongeBob merasa kesakitan. Beruntungnya, sang Sandy langsung membantu SpongeBob hingga kerang tersebut menjadi pergi menjauh. Setelah Sandy mengembalikan rumahnya ke seperti semula, kini Sandy langsung mengubah pesulap itu menjadi serangan kecil. Sandy akhirnya bisa mengeluarkan tongkat itu dengan ilmu sains. Sandy langsung mengeluarkan kaleng soda yang bisa memicu tongkat itu keluar. Yang dimana ketika kaleng itu dipasangkan, terbukti tubuhnya mengalami guncangan yang sangat kuat. Untungnya sebelumnya Sandy sudah memberikan tubuh SpongeBob semacam karet yang lentur. Sehingga ketika tongkat itu sudah keluar dari tubuhnya, Sandy langsung segera mengambilnya. Setelahnya, SpongeBob berucap bahwa dia tidak akan lagi memasukkan benda-benda ke dalam pori-pori. Sandy kemudian langsung segera mengubah sang pesulap ke seperti semula lagi. Tak disangka ternyata sang pesulap itu sudah melihat aksi Sandy yang mengeluarkan tongkat itu hanya dengan menggunakan kaleng soda. Dia pun akhirnya sadar bahwa kekuatan sains benar-benar sangat hebat. Sang pesulap itu ingin agar Sandy menjadi guru sainsnya, karena masih banyak yang belum ia ketahui tentang ilmu yang dimiliki Sandy. Sebelum pergi, sang pesulap memberikan tongkat sihir kepada SpongeBob. Tentu SpongeBob yang senang langsung membuat kumis untuk dirinya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di sebuah restoran Krusty Krab yang memperlihatkan Squidward yang sangat panik dikarenakan ia telah dikerumuni oleh banyak para pelanggan yang mana saat itu mereka berbondong-bondong meminta pesanan yang tak kunjung-kunjung datang. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah SpongeBob yang mengagetkan Squidward yang saat itu sedang panik. Ia pun kemudian langsung memberikan pesanannya. Dari arah belakang Tuan Krab marah-marah kepada Squidward karena banyak tumpukan sampah di dalam restorannya. Bukannya menolong Squidward yang sedang sibuk dikarenakan para pelanggan pada marah, Tuan Krab malah tak membantunya sama sekali karena mengingat dia adalah bos, sehingga seenaknya ia tak membantu Squidward. Bahkan saking pelanggannya pada marah akibat pesanannya banyak yang belum diantar, hal itu membuat Squidward dimasa bareng-bareng oleh para pelanggan yang perutnya sudah keroncongan.
Berbeda halnya dengan Tuan Crab yang saat itu langsung meninggalkan Squidward dalam posisi tersiksa tanpa memperdulikannya sama sekali. Singkatnya, setelah Squidward telah selesai dengan pekerjaannya, ia pun langsung pulang. Sepanjang perjalanan, ia mengomel dengan kehidupannya yang cukup membuatnya kesal. Hingga di sana ia telah mendengar sebuah iklan dari TV, yaitu iklan Winnie J. Winner, yang mana robot itu bisa melakukan segala pekerjaan bagi makhluk hidup di laut. Tentu saja Squidward langsung mendekat ke televisi tersebut. Di sanalah diperlihatkan kegunaan dari robot Winner yang bisa melakukan pekerjaan apapun, seperti memanjakan makhluk lain. Bahkan tak sampai di situ saja, robot Winner juga bisa mengerjakan pekerjaan makhluk di laut sesuai dengan programnya. Squidward yang melihatnya dibuat sangat tertarik dengan iklan tersebut, dan ia ingin bekerja di tempat itu. Saking senangnya, ia pun langsung memberikan tugas pekerjaannya kepada seorang wanita tua yang berada di jalanan. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat Tuan Crab yang sedang marah-marah kepada Squidward, dikarenakan tanpa izin kepadanya, ia telah memasukkan pekerja baru, yaitu wanita tua untuk menjaga di kasir. Kemudian di saat yang sama, SpongeBob juga datang dan heran karena ada wanita tua di sana. Akhirnya Tuan Crab memberitahu bahwa Squidward telah tak bekerja lagi, sehingga membuat SpongeBob sangat panik dibuatnya karena teman baiknya telah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Saking paniknya ia mencari Squidward ke sana kemari, berharap ia masih berada di sana. SpongeBob akhirnya langsung berlari keluar restoran. Saat berlari itulah ia pun meneteskan air mata karena sahabat terbaiknya telah pindah kerja. Ia tak ingin kehilangan Squidward. Sesampainya di tempat Winner, ia telah melihat Squidward yang berada di sana. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat senang, lalu langsung memeluknya. Namun seperti biasanya dengan sikap acuh tak acuh Squidward, ia langsung menolak ajakan SpongeBob untuk kembali lagi ke dalam restoran Tuan Crab. Mengingat pekerjaan barunya itu lebih menyenangkan, karena tak harus bertemu dengan orang-orang yang sangat menyebalkan. SpongeBob pun sangat sedih mendengar ucapan yang keluar dari mulut Squidward. Di sana Squidward menjelaskan bahwa sekarang ia telah bekerja di tempat Winner. Bahkan jabatannya sekarang telah diangkat menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut. Squidward kemudian langsung memanggil kedua robotnya guna untuk mengusir SpongeBob secara paksa dari tempat kerjanya. SpongeBob tentunya meneteskan air mata karena sahabat sohibnya tega melakukan itu semua terhadapnya. Kemudian ia langsung dilempar. Setelahnya, dengan gaya ala-ala layaknya bos, ia memerintahkan kepada kedua robot agar bekerja dengan giat. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, Squidward langsung memainkan sebuah musik dan berjoget sembari membawa lukisan dirinya. Saat berada di dinding, Squidward telah mengganti lukisan lain dengan lukisan dirinya. Setelahnya, seperti biasa, dengan gaya arogan layaknya seperti anak pejabat di negeri perindavan ini, ia langsung memarahi dua pekerja robot agar bekerja dengan baik. Squidward kemudian menikmati di ruangan barunya yang nampak sangat indah. Tak berselang lama dari itu, datanglah salah satu robot yang menyuruhnya agar membuang sampah. Dikarenakan robot tersebut bergerak cukup terbatas, hanya di sekitar tempat itu saja. Mau nggak mau, akhirnya Squidward langsung membuang sampah tersebut di tempat sampah. Namun setelah Squidward membuangnya, justru para robot itu langsung menutup pintunya, hingga membuat kaki Squidward langsung kegencet pintu. Sontak Squidward nangis kejar-kejar karena kakinya kesakitan. Sementara itu robot tersebut hanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahkan saat Squidward masuk ke dalam pintu depan, langsung dikunci oleh para robot itu. Di dalam ruangan, Squidward benar-benar dibuat murka. Pasalnya kedua robot itu emang sengaja mencari gara-gara dengannya karena mereka berdua minum-minum. Akhirnya Squidward nekat menaiki ke atas atap, lalu masuk melalui jalan cerobong asap, akhirnya masuk ke dalam. Di sana Squidward yang kesal langsung mengambil kunci, lalu langsung merusak stop kontak agar robot tersebut mati untuk sementara waktu. Setelah robot itu pada kelengar, Squidward langsung masuk ke dalam ruangan.
Di sana ia pun langsung membaca buku panduan tutorial untuk memperbaiki robot. Setelah dirasa cukup paham, ia pun langsung segera bergegas memperbaikinya hingga larut malam. Singkat cerita, akhirnya Squidward pun telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yang mana ternyata ia telah menambahkan panjang kabelnya agar kedua robot itu bisa lebih leluasa ke sana kemari. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, ternyata kerja kerasnya membuahkan hasil. Pasalnya kedua robot itu mampu menaati segala permintaannya, termasuk membuatkan sosis bakar yang rasanya sangat enak, yang membuat Squidward sangat senang sekali. Squidward kemudian langsung segera bergegas pergi setelah memberikan perintah kepada kedua anak buahnya. Lalu kedua robot itu langsung dipekerjakan untuk berjualan hotdog. Terbukti banyak sekali para pembeli. Sementara itu Squidward hanya bersantai di ruangannya sembari membaca buku dan bersenang-senang. Sedangkan kedua robot itu benar-benar sangat hebat. Pasalnya mereka berhasil menggait banyak para pelanggannya. Penghasilannya pun sungguh sangat mencengangkan hingga para pembeli banyak yang berkumpul. Squidward yang lagi tidur dikagetkan dengan salah satu robot. Ia memberitahu bahwa manajer Winner telah datang kemari untuk bertemu dengan Squidward. Sontak saja ia langsung segera pergi keluar. Di sana Squidward melihat Winner yang datang menggunakan pesawat helikopternya. Kemudian mereka pun bertemu. Di sana Winner menjanjikannya promosi jika ia mengambil kursus manajemen tingkat atas, sembari memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu ia pun langsung mengambil gambar Squidward. Akan tetapi setelah sesi pemotretan berakhir, Winner langsung mengambil kembali uang tersebut. Kemudian mereka berdua pergi menggunakan helikopter. Di sana mereka berhenti di tempat Winnie Hot yang sangat megah dan mempesona. Saat berada di dalam, Squidward disambut oleh banyak robot-robot yang sedang bekerja. Lalu ia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup gelap. Di sana Squidward langsung disuruh duduk, kemudian langsung disekap karena Winner mengatakan bahwa ia akan mengubah Squidward jadi robot. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya alat yang ingin mengubahnya. Untungnya Squidward berhasil kabur. Winner kemudian langsung memperlihatkan wujud aslinya sebagai robot yang sangat mengerikan. Ia pun langsung menyerang Squidward bertubi-tubi hingga membuat Squidward sangat ketakutan dibuatnya. Untung saja saat waktu yang pas Squidward berhasil diselamatkan oleh Tuan Krab dan SpongeBob dengan menggunakan meriamnya. Hal itu membuat Squidward sangat senang. Kemudian robot itu langsung menyerang Squidward kembali. Dan Tuan Krab dan SpongeBob langsung beraksi dengan memasukkan wanita tua ke dalam meriam itu sebagai pelurunya. Ternyata si nenek tua itu berhasil menyerang Winner hingga menarik mulutnya bertujuan untuk menghancurkannya. Terbukti Winner meledak hingga menghancurkan seluruh tempat usahanya. Di sana SpongeBob langsung menepuk Squidward hingga terduduk di kursi. Yang mana di sana ternyata Squidward dijadikan robot secara tak sengaja. Padanya Tuan Krab, si Squidward langsung dikerjakan di tempat kasir meskipun dia adalah seorang robot. Dan itulah tadi ya guys kisahnya, dan sampai jumpa kembali di film berikutnya.